sekali check-in tapi mainnya 2 kali, malam sama pagi. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam aku disekap, dia maksa aku buat kena aborsi. Lakinya juga kenapa keluarin di dalam? Kan bisa di lubang hidung. Bisa di pelapon-pelapon di dalam bisa juga. Ini si laki ini subur banget nih, 2 kali truk jadi langsung. Jadi. Oh, gue udah seember ya nggak jadi-jadi. Wah, nah. Udah mau keluar bayinya ngeliat kakinya langsung masuk lagi bayinya ke dalam. Bapak gue kayak gitu. Gue gede di perut. Belum jadi polisi aja nggak tanggung jawab sama bayi. Jadi polisi itu kan mengayomi masyarakat. Lo bagaimana mau mengayomi masyarakat? Cewek yang lu buntingin aja lo mau tanggung jawab. Hai pemirsa Opera Entertainment, ketemu lagi sama Nikita Mirzani dan Diki Divi. di mana lagi kalau bukan di A Night With Nikita. Yeay. Jadi di program A Night With Nikita ini kita nggak membahas soal cabe-cabean aja, kupu-kupu malam, per apapun itulah ya. Jitan. Kita juga memberikan tempat untuk orang-orang normal di luar sana. Kita bisa bilang normal karena pekerjaannya baik-baik aja. Ya, normalnya nggak kayak kita dong. Atau yang butuh perjuangan, Ya. memperjuangkan sesuatu, tidak tahu mau kemana, udah ke kantor polisi juga nggak didengar. Ya. Ujung-ujungnya di sini boleh. Teman-teman yang arah perjuangannya atau sedang dalam proses perjuangan tidak digubris atau tidak dinotis oleh pemerintah segala macam ya, perjuangannya mungkin bisa di sini. Kita tidak menjanjikan tapi kita akan berusaha yang semaksimal mungkin lah. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan cuitan dari teman saya ini yang mereka kan panas. Ini tolong deh. Pasti itu dibantu itu ya. Ya, tolong. Oke, sebelum kita mulai ke acaranya, seperti biasa kita ada pantun ya. Oh, pantun. Ada pantun Bang Diki? Ada Opa Koye ya? Nah, saya kalau mau bilang pantun di sini Opa Koye. Iya. Coba pantunnya apa? Pantunnya, gaya abang selalu bervariasi. Opa. Tapi punya abang terlalu berdaki. Oh iya. Walaupun cerita nggak ada solusi. Opa. Yang penting happy ketemu Diki sama Niki. Happy. Yang penting happy ya. Emang biasanya nggak ada solusi? Kayaknya banyak deh yang ada solusinya. Banyak juga. Yang penting kan kita sudah berikhtiar, biar Allah yang menentukan nanti. Betul, orang yang oper di sini harganya jadi pada naik habis dari sini. Solusi. Thanks sweet Nikita. Hargaku naik. Iya. Tapi tetap mereka punya prinsip. Oh iya. Iya kan? Nambah kalau mau itu. Iya. Oke, kita langsung panggil aja, ini dia narasumbernya. Nah. Halo. Halo Teh. Ini dilihat dari kejauhan kayaknya lagi berbadan 2 ya? Iya. Lagi hamil ya? 7 bulan. Oh 7 bulan ini, kecil ya? Cewek apa cowok bayinya? Cewek. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita si Teteh, boleh perkenalkan diri dulu, namina saha. Perkenalkan, nama aku Dahlia Puspa, biasa dipanggil Lia, umur 22 tahun, asal dari Bandar Lampung. Oh, ini dari Lampung? Oh, jauh ya? Terbang sini, Pak. Oh, diterbangin sama Oprah? Iya. Lucu banget ya. Ini pasti penting banget nih kalau udah kayak begini, sampai diterbangin. Melihat jarak yang ditempuh jauh, pasti ada sesuatu yang kita sampaikan pasti. Iya, dan kebetulan lagi hamil kan? Lagi hamil juga. Emang apa yang mau diceritain jauh-jauh dari Lampung ke sini? Soal masalah kasus aku sih, Kak. Apa tuh kasusnya? Kan aku kenal sama cowok, kebetulan dari sosial media. Nah, terus aku kenal selama deket sama dia, ya pokoknya kayak orang pacaran gitu lah, Kak. Sampai akhirnya aku jalan beberapa kali, dia ngajakin aku. Ngajakin apa? Check in. Oke. Kamu mau? Iya, emang saya akuin saya bodoh, mau. Akhirnya kayak gitu. Setelah ketemu berapa kali tuh Neng kalau boleh tahu? Sekali itu, Kak. Sekali langsung check in? Enggak, maksudnya sekali langsung jadi. Oh, sekarang topcer ya? Jadi pertama kali ketemu di sosial media. Ketemu berapa kali sampai kamu mau akhirnya diajakin tidur mau? 2 kali sih. Pertama kali dia itu orangnya kayak
ngeyakinin banget gitu Kak, dari chat, dari ketemu, emang anaknya tuh asik, aku jadi nyaman, kan cewek kan gampang baper, gampang ilfil juga ya Kak, kayak gitu. Jadi cuman karena rayuan-rayuan dia itulah makanya Rayuannya gimana coba? Saling merayu. Ini maaf sebelumnya, kamu sebelumnya pakai hijab atau pas pakai hijab. Memang dari dulunya udah pakai hijab. Pakai. Rayuan apa yang akhirnya membuat kamu meleleh dan menyerahkan mahkota itu? Kebetulan karena aku ngajar juga ya Kak. Terus pada saat itu aku kebetulan libur hari Sabtu, temen aku ngajakin nginep di kosan. Kak, walaupun aku berhijab tapi jujur emang aku tuh anaknya suka nongkrong, suka ke klub sama temen-temen. Buat diri sendiri. Tapi kita nggak pernah yang namanya atau segala macam itu enggak, cuman pure have fun doang loh Kak. Iya. Terus hari Sabtu itu temen aku ngajakin ke kosan, nginep di kosan. Malamnya dia lagi pusing mau ngajakin ke klub kan. Temen kamu ini cewek apa cowok? Cewek. Itu cewek semua di kosan itu Kak. Nah, ya udahlah aku ke kosan, pulang ngajar. Terus sampai di kosan ternyata si Chan ini ngajakin aku keluar, ngajakin aku jalan. Terus aku bilang tapi udah ada janji sama teman. Dia bilangnya kalau misalkan kali ini jalan berduanya jangan sama temen ya, katanya kayak gitu. Karena pertama kali aku jalan sama dia, aku bawa temen aku karena aku takut kan kenalnya dari sosial media. Terus aku bilang sama temen aku, gimana kalau gue keluar sebentar, nanti gue pulang baru kita pergi. Kan yang namanya ke klub kan pasti tengah malam kan Kak. Iya, ya udah aku jalan dulu sama Chan. Keliling-keliling, emang awalnya nggak ada niat untuk check-in, kita cuma sekadar jalan nongkrong gitu doang Kak. Tapi pas karena udah kasih kan ngobrol, jadi aku lama pulangnya. Aku nggak cek HP juga, tiba-tiba aku cek HP, temen aku ngabarin kalau dia udah berangkat. Ya udah aku ditinggal kan berarti di kosan. Sama Cican ini di kosan nggak ada orang. Terus aku jadi lanjutin jalan sama Chan, keliling-keliling aja naik motor biasa. Terus sampai akhirnya di perjalanan itu dia ngajakin aku check-in. Tuh kata aku gini, lu mau aneh-aneh ya sama gue? Terus kata dia, enggak lah ngapain, gue lagi males pulang, katanya kayak gitu. Karena aku berpikir gue juga di kosan nggak ada orang, ditinggalin temen, udah kesel juga kan. Ya udahlah, akhirnya aku mau. Tapi lu janji ya jangan ngapa-ngapain gue. Iya, kata dia gitu. Aku juga mesen kasurnya yang 2 kasur kok Kak. Sampai sana ngobrol-ngobrol, iya namanya setan, dia yang mulai duluan. Terus terjadi sekali aja itu check-in? Sekali check-in tapi mainnya 2 kali, malam sama pagi. Jadi tuh lah, udah abis check-in, besoknya ketemu lagi nggak? Enggak, besoknya kan pulang kan, check out. Pulang, Seninnya aku posisi lagi di sekolah. Dia ini dari awal tuh udah banyak bohong ya Kak. Bilang nggak punya pacar segala macam, sosial medianya hilang, HP-nya hilang. Tapi ternyata masih ada sosial medianya, ada foto dia sama cewek. Nah dari situ aku blokir semua sosial media dia. Aku nggak tahu kalau misalkan aku hamil ya. Aku blokir semua sosial medianya. Terus sampai ketika 1 bulan kemudian ternyata aku positif. Mau nggak mau aku hubungin dia lagi. Untuk minta pertanggungjawaban. Tapi awalnya aku minta obat. Karena aku takut banget. Aku takut ngecewain orang tua aku, kuliah aku belum lulus, apalagi aku posisi lagi ngajar kan, seorang guru, nggak pantas gitu Kak. Aku minta obat, dia nggak iyain, tapi diulur-ulur terus kayak dijanjiin, iya sabar, obatnya belum datang, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya setiap malam aku tuh mikir, gue udah ngelakuin kesalahan besar, masa gue mau ngelakuin kesalahan yang kedua kalinya buat ngegugurin anak ini. Dosa gue pasti berlipat ganda, apalagi
aku tahu walaupun aku kayak gini aku paham agama loh Kak, sedikit-sedikit aku tahu. Terus aku jadi berubah pikiran karena kebetulan dia juga ngulur-ngulur terus obat itu. Aku berubah pikiran, aku berusaha sendiri, aku datengin keluarganya. Kebetulan dia tinggal sama kakaknya kebetulan anggota kepolisian Kak. Yang aku kira bisa jadi penengah antara masalah aku sama adiknya, tapi ternyata enggak. Kakaknya kayak, itu kan urusan kamu sama Chan katanya. Jadi kalian yang selesain masalah sendiri, kita nggak ada tanggung jawab. Kalian yang ngelakuin berdua, selesain berdua, katanya kayak gitu. Sampai akhirnya itu hari pertama aku datang ke rumah, emang keluarganya baik banget. Hari kedua aku datang lagi kan, aku disuruh datang lagi. HP aku disita sama kakak-kakaknya. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam aku disekap di rumah. Bukan kayak disekap sih, tapi dia tuh ngunci pintu Kak, ngunci pintu, kuncinya dicabut. HP aku di tangan mereka. Pikirku kan karena biar mereka percaya loh kalau aku nih lagi kayak gini sama adiknya. Mereka buka chattingannya, aku persilahkan. Terus di hari itu sebenarnya aku dijanjiin untuk USG, periksa bayinya sehat atau enggak. Malamnya Chan udah nanya, mau kelanjutnya gimana, mau nikah, minta pertanggungjawaban. Iyalah, kata aku, kalau gue udah nginjak ke rumah lo berarti gue udah minta pertanggungjawaban, bukan minta obat lagi. Kata dia, ya udah nikah malamnya itu. Tapi besoknya beda lagi Kak, dia maksa aku buat, dan itu nggak ada larangan dari mbak-mbaknya. Tapi yang kakaknya polisi itu nggak ada di rumah emang waktu itu. Aku ngerasa takut banget pada saat itu. Aku ngerasa takut sampai akhirnya dia ngasih aku 3 pilihan karena aku nggak mau kan. Dia ngasih aku 3 pilihan. Yang pertama, gue kasih lu duit 5 juta kata dia. Tapi selesaiin sendiri masalah lo. Gue mau itu hilang katanya gitu. Nggak usah cari-cari gue lagi. Terus yang kedua, gue telepon orang tua lo sekarang juga katanya. Yang ketiga, sama gue temenin. Dia bakal bertanggung jawab apapun resikonya katanya. Kalaupun nanti suatu saat aku mandul atau apa, katanya dia bakal bertanggung jawab. Tapi aku udah nggak percaya lagi kan sama omongan dia. Jadi aku bingung banget itu sampai malam aku mikir itu, aku belum bisa ngasih keputusan. Sampai akhirnya aku ambil keputusan yang ketiga Kak, karena aku pengen cepet pulang loh. Aku nggak kepikiran kalau misalkan dia ngusulin malam itu juga. Terus aku bilang, ya udah, tapi gue mau pulang, kata aku gitu. Terus katanya, nggak bisa lah kita malam ini katanya. Bilang sama orang tua lo menginap tah atau apa tah katanya gitu. Nggak bisa, kondisi gue lagi lemah. Awal-awal hamil kayak gimana sih Kak? Darah aku rendah. Ditambah aku nggak bisa makan kan, awal-awal hamil itu nggak nafsu makan, jadi ngedrop lah. Tapi mereka tetap maksa aku disuapin buah sama mbak-mbaknya biarin imun aku naik gitulah. Tapi orang tua kamu awalnya nggak tahu. Oh, oke. Kamu jadi datang sendiri aja terus-terusan ke rumahnya si laki itu? Awalnya ditemenin sama teman aku. Terus yang hari kedua itu malamnya mbaknya si Chan ini ngomong, jangan ditemenin lagi ya biar dia sendiri, nggak kenapa-kenapa kok katanya kayak gitu. Aku mah percaya aja ya Kak, karena emang di awal baik mereka. Terus akhirnya jadi kamu aborsi? Enggak jadi, ini jadinya. Kenapa akhirnya nggak jadi? Ya kan aku kalau udah nginjak rumah dia aku nggak bakalan mau aborsi lagi. Nah pas di malam itu untungnya kakaknya yang polisi itu nggak setuju. Cuman dia yang nggak setuju, jadi aku bisa pulang gitu loh Kak. HP ku dibalikin, aku dipulangin, tapi aku pulang sendiri sih naik Maxium. Nah terus akhirnya setelah kamu 2 kali nih kamu balikan ketemu kakaknya yang polisi juga katanya selesaiin berdua. Akhirnya apa win-win solutionnya? PR-nya kamu jadiin bayinya. Kamu udah pernah laporin ke polisi belum? Aku pernah lewat jalur hukum juga. Aku minta perlindungan sama
ada lembaga perlindungan perempuan dan anak. Aku disediain advokat sama mereka. Aku dibantuin cari solusi gitu gimana baiknya. Cuman pihaknya Chan ini mau menikahi aku tapi dengan persyaratan tanpa dokumentasi. Terus orang tuanya diwakilin sama kakaknya. Yang ketiga, aku nggak boleh bawa keluarga inti maksimal 6 orang. Cuman itu doang. Tapi memang dari hati kamu mau menikah nggak sama dia? Awalnya minta pertanggungjawaban karena biar anak aku ada aktenya loh, Kak. Ada akte, terus data sekolah kan perlu kan, Kak? Enggak juga, sekarang gampang. Sekarang nggak gampang kok. Iya, tapi kan jadi kasihan concern anak dia aku. di situ kali Kak, ketika lahir nanti. Kasihan gitu anak kan. aku pasti kedepannya bakal Ada bapaknya gitu. gitu. Anak yang hamil di luar nikah. Itu mah tinggal kembali lagi kepada personalnya orang-orang ya. Maksudnya anak itu kan tidak pernah memilih mau dilahirkan dari rahim Cara siapa. seperti apa dia Dengan keluar ke cara dunia, seperti apa ya. ya. Pokoknya kalau anaknya udah lahir ya dia ya anak harus dirawat. No matter what dia mau anak dari hasil di luar nikah kek, dari mana kek gitu. Kamu tinggalnya memang di Lampungnya di mananya? Di Panjang, daerah Panjang. Orang-orangnya masih itu ya, masih apa sih? Apa? Kalau di Enggak kok, enggak lemes. nggak lemes kan? Ya udah, Enggak. santai aja. Oh, lemes. Sekarang kamu kalau menikah misalkan sama dia dengan begitu banyak syarat-syaratnya, memang kamu mau? Enggak mau, makanya dari situ keluarga aku juga nggak setuju. Lebih baik batalin aja. Tapi aku nggak mau loh, Kak. Dia masih asik-asik di luar sana, Berarti bebas. nah ini nih kadang-kadang nih perempuan nih. Apa? Kenapa kamu nggak mau ngelihat dia bebas segala macem? Maksudnya dia jaga image banget loh. Dia bisa aja nanti suatu saat daftar kepolisian. Aku nggak mau, masa depan aku udah hancur, tertunda. Ya udah kamu viralin. Ya udah aku udah Sempet kok viralin. katanya di TikTok. Oh fotonya udah dipajang-pajang semua. Ini ada videonya nih kok kalau Mana lihat. dia? Ada. Sedih juga ya, karena lagunya kali ya jadi mau nangis deh. Oh, terbawa ya. Ambience lagunya. Kalau gue beda aja kan, kalau gue nikah dulu, baru pas gue hamil lakinya nggak ada caps, gon oke. gitu. Kalau ini kan Berarti nggak nikah. Nggak nikah. dagang. Kalau boleh tahu, emang mantan gimana sih ngomongnya? Gimana sih? Nggak yang nggak jadi ini cowok. Yang nggak jadi ini dari keluarga terpandang. Aku tahu sih background dia kayak gimana. Cuman Sampai ngasih persyaratan kayak sultan banget, nggak boleh ada dokumentasi apa segala macem. Gagal Dia banget. itu- Hati-hati kalau ya teman saya begini, dia siapa? dia itu sebenarnya ini, Kak, orang tuanya kerja dagang di pasar, dagang bumbu dapur. Cuman dia bernasib baik karena kakaknya yang jadi polisi itu. Ada yang ngasih tahu aku, orang terdekatnya lah. Dia katanya dia itu gara-gara semenjak kakaknya jadi polisi jadi sombong, aku kayak gitu. Bukan aku yang bilang Mentang-mentang ya. kakaknya polisi, adanya jadi belagu gitu ya. Polisinya bintang bunga. Enggak, Bu. Masih bunga-bunga Enggak, Bu. kejora, Bunga-bunga jangan kejora, Bu. songong. Hai. Oh, jadi gara-gara itu. Ditambah dia juga katanya mau daftar kepolisian dia. Tapi nggak tahu ya, belakangan ini tahun lalu juga banyak banget nih ya aparat-aparat oknum-oknum kepolisian Oknum ya? yang menghamili anak orang. Oh, itu beritanya banyak banget. Itu banyak Di banget, Sumberan kok. apalagi di daerah-daerah itu banyak banget. Ya makanya gimana ya itu cara, susah juga ya itu untuk diajak bekerja sama kayaknya ya. Sebenarnya balik lagi sebenarnya ke perempuannya sih. Iya. Betul Harusnya juga, ke perempuan betul ya. juga. Laki itu ada ya karena ada perempuannya. Iya, betul Jadi juga. kita nggak bisa nyalahin lakinya juga, nggak bisa nyalahin perempuannya juga nih. Dua-duanya salah nih. Kesalahan Udah kedua tahu begitu, ngapa juga sampai jadi gitu kan? Persahabatan aja. Persahabatan. Gua senang, lo nikmat, gua nikmat. EEP. Epet, aja, jangan Wita, ujung-ujungnya Wita, ada persahabatan. Oh, anak, iya, kasihan. betul Jadi juga. yang jadi korbannya kan anak gitu sebetulnya ya. Saling menjaga aja ya kalau memang. Harusnya lakinya juga kenapa keluarin di dalam? Kan bisa di lubang hidung. Bisa di pelapon-pelapon di dalam bisa juga kan Iya, banyak yang kenapa banget harus di dalam sih?
Kenapa sih? Udah tahu kalau dimasukin ke dalam ada pertanggungjawaban yang harus diteruskan. Iya, udah kalau udah mau keluar tarik, buang ke lantai. Iya, ilah. Saya udah pakai air. Tekan ya. Ibu. Mentok, Iya, betul. Gitu. Udah tahu itu kan lengket. Betul. Susah ngeluarin. Pegangan iya, gitu pegangan dia. Bawa ke kamar mandi, buang kamar mandi, siram. Iya, Dadah udah anakku. selesai ya kan. Gitu. Pertanggung jawabannya tidak ada. Kalau kayak gini kan kasihan perempuannya. Yang cowok juga kasihan mainnya kurang anaknya. jauh. Mungkin pertama kali zaman di dia, jadi begitu bingung. Enggak juga kata Kagak. dia, ceweknya kan ada sebelumnya. Ada. Dia punya Atau mungkin kan dia bilang mainnya 2 kali. Iya. Ya kan di malam hari dan di pagi hari. Kalau namanya orang lagi leye-leye kan. Jadi males nyabut kali. Sebenarnya dia juga udah tahu akan berakibat seperti ini kayaknya. Iya, kemakan omongannya juga karena kan dia kan tadi bilang bridgingnya adalah setupnya adalah si cowok ini sangat manis. Iya. Si cowok ini juga kalau secara obrolan enak gitu, ngobrol-ngobrolnya asik kali di bertanggung jawab kali ini gitu. Bener, berarti ini si laki ini subur banget nih. 2 kali truk jadi langsung. Langsung jadi. Oh, gue udah seember ya nggak jadi-jadi. Wah, ampun. Iya. Iya, Kalau saya rezeki berdua. anak itu bener Allah yang ngasih ya. Betul, kalau betul, itu Mekan. Makanya gue nih lagi kayak pengen banget punya anak, tapi nggak dikasih-kasih Belum sekarang. kasih ya? Belum maksudnya rezekinya belum kasih Belum, pokoknya. kayaknya punya baby itu lucu gitu kali ya. Lucu banget, Po. Viral lagi info mah anaknya. Iya, yang gede ya kan, bobo bayi gitu. Kan bayi ketutup. Anak gua mana ya? Ketutup. Tapi kamu sampai sekarang Neng masih komunikasian sama Chan Kelvin ya? Wah, Pak, Bu, bukan salah, Chan doang, Bu. Oh, Chan Chan doang. aja, Bu. Kirain Salah, Bu. Chan Kelvin. Iya. Kita kan juga punya teman namanya Chan. Ada, Itu iya. Chan Kelvin. Iya, Chan Chan Kelvin Kelvin. mah nggak mungkin buntingin anak orang. Oh, udah lanjut ini. udah nggak berhubungan lagi. Udah nggak berhubungan? Kamu blok atau dia blok atau dua-duanya tidak mau berhubungan? Dua-duanya sih. Aku sebelum aku viralin ini Kak, aku udah sempat ngehubungin dia, cuman nggak ada tanggapan Sama sekali? sama sekali. Orang tuanya juga nggak peduli? Enggak. Oh, tapi nggak apa-apa, kamu percaya ya, rezeki anak itu pasti udah Tuhan atur. Iya, yang begini-begini nih. Iya. Masih ada ya, Po ya? rezekinya Masih dia? banyak, iya anak kan udah dibilang anak itu tidak bisa memilih untuk lahir dari rahim siapa. Iya, Mudah-mudahan anak yang lagi kamu kandung ini tahu perjuangan ibunya kayak begini. Ya, yang penting kamu sudah pernah memperjuangkan, Iya. ya kan, untuk dapat pertanggungjawaban dari si laki-laki tersebut. Kalau enggak ya udah kan, ya ini aja, ikhlasin aja. Ikhlasin, Bu. Insya Allah juga pasti ya Allah bakal kasih rezeki kamu. Amin, insya Allah. Terus jangan pikirin orang-orang ngomong ini, ih pakai kerudungan, hamil tapi nggak nikah. Ih biarin aja orang dosa-dosa yang nanggung sendiri. Masing-masing kan dia. Masing-masing. Gak usah pada ini deh, tetangga-tetangga itu kadang-kadang suka kayak mulutnya. Iya. Pomerian. Jangan pudel. dipikirin. Nanti kalau dipikirin janin di dalam perut kamu itu Ngaruh ya, Po. bermasalah. Udah enjoy aja, fun-fun aja. Ini kan 7 bulan ini kan sebenarnya masa waktu rawan untuk bayi. Ya. Sehat-sehat. Harus sehat. Iya. Makanya karena bayinya harus sehat itu ibunya harus sehat dulu. Asupan gizinya, vitaminnya, Psikologisnya juga. psikologisnya. Ngaruh ke Kamu nggak anak. boleh tuh mikir-mikirin lagi yang pusing-pusing mikirin si laki-laki ini kan. Jangan juga dipikirin. Nanti Iya. kalau dia udah kesambet setan atau dia kena apa gitu nanti juga pasti bakal Nggak mau. nyamperin kamu. Nah nggak mau kan? Nggak Ya mau, udah udah makanya bagus. ya kalau Berarti- kayak gitu udah pasrahin aja. Jelasin jalanin hidup yang gak usah ke belakangnya terus ya. Ke depan Iya, aja dah. ke depan sekarang aja gimana dah. terus. Iya. Tapi ibu sekarang orang tua menerima kan dengan keadaan kamu sekarang. Alhamdulillah. Keluarga semua. Ya udah, itu udah. Iyalah, ya udah. rezeki lagi punya bayi. Ya, Gue Po, mah malah seneng beranak lagi. Iya, pengen. Cuma netizen aja pada kayak beranak mulu laki nggak ada. Suka-suka gue orang rahim gue. Iya kan? Rahim gue. Iya, Yang ngurus gue. Iya, Yang cari iya. duit gue. Yang komen mereka. Yang komen mereka. Waduh. Iya, gue mah kalau sekarang tahun ini gue dikasih bayi lagi, gue mah senang. Alhamdulillah, iya. Karena bayi itu bener deh, anak itu bawa rezeki loh, rezekinya masing-masing. Iya, Itu iya. luar biasa. Ngaruh ya, Bu. Ngaruh Buat Orang banget. tuanya tuh ngaruh banget ya. Dibilang banyak orang banyak rezeki tuh, banyak anak banyak rezeki tuh bener. Iya, Ya, iya, tapi iya. aku mah percayalah dia mah auranya bagus. Orangnya insya bagus ya, Allah. orangnya lemah lembut banget ya orangnya ya. Ketahuan gitu ya kalau lagi dinasihatin tuh diem. Pendengar yang baik deh nih. Pendengar yang baik Iya, gitu. iya. Cuman kupingnya tipis, mental belum tebel empuk kayaknya. Insya Allah, insya Allah. Kamu juga nanti jangan takut ke depannya, misalkan punya anak, ntar mau nikah sama laki jadi mikirin. Iya, itu dia yang belum gitu ya. Jangan, udah let it flow aja, jalanin aja. Hidup Struggle sesuai ya. sama jalannya. Iya, apa yang udah garis hidup ditentuin sama Allah ya itu yang kita jalanin ya. Iya, Begitu. Mungkin betul. garis hidupnya si anak harus begini, siapa tahu nanti bakalan membanggakan ketika keluar.
nih ini berangan-angan aja ya. Kalau misalkan si Chan ini tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke kamu pas setelah kamu melahirkan, terus mau melihat anaknya dan mau bertanggung jawab, apa yang mau kamu lakukan? Enggak mau aku. Lebih baik gak usah ditemuin sama sekali. Lu mau menjalani hidup lo terserah. Lo mau kayak gimana. Anak, kalau masalah anak aku masih bisa kok. Aku masih Urus ya karena masih ada keluarga. Tapi ikatan bapak ke anak perempuan tuh deket loh. Ya kalau misalkan suatu saat anaknya yang mencari bapaknya, Iya, nggak bapak. apa-apa. Tapi kalau untuk bapaknya yang mau ketemu pas selama aku lahiran, enggak dulu. Jangan ya, iyalah Perempuan daripada ya, Pak, ya. nanti udah mau keluar bayinya ngeliat lakinya langsung masuk lagi bayinya ke dalam. Bapak gua kayak gitu. Gua gede di perut. Ngapain? Iya, ngapain ya? Betul juga ya. Bener. Tapi ada yang bilang juga kayak anak perempuan itu cinta pertamanya Bapak, iya Betul, makanya. kayak gitu ya. Terus kalau anak perempuan nikah tuh udah wali. Itu harus ada wali ya. Harus ada wali. Harus ada walinya. Soalnya dia pakai binnya kan masih bin babanya. Iya, babanya. Tapi ya kamu biar bagaimana kayak aku ya, bagaimanapun aku disakitin sama mantan-mantan suami aku ya. Nama dia tuh selalu ada di nama anak aku. Aku juga nyelipin nama aku sama dia sih. Iya, harus itu. Mana biar bagaimanapun, biarlah masalah orang tuanya aja, anaknya jangan dibawa-bawa. Kalau gue gitu orangnya Diki. Iya. Iya, bin-binnya tuh loh yang cewek-cewek tuh semua. Iya, jelas. anak nama gue yang belakang, anak gue yang cowok aja 2 namanya belakangnya ada nama bapaknya. Iya. Biar Nah, itu gimana? emang udah prinsip dalam keluarga lu ya. Iya, kan? harus, Anaknya juga. iya. Mereka juga tahu. Betul. Iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya. Pokoknya kamu berjuang terus. Iya. Ya, buat aku sih keadilan kayaknya sih sudah selesai ya. Udah. Ya, karena dia sudah tidak mencari Yang keadilan penting juga. aku udah speak up. Ya, udah Itu, puas udah ya puas kan. hati aku. Nah, buat bapak-bapak kepolisian di Lampung ya, ini jangan diterima nih. Lakinya dia nih yang nggak mau tanggung jawab, jangan diterima sekolah di kepolisian manapun ya. Bilang kok. Karena kan tadi juga fotonya udah ada, Iya, videonya katanya- udah ada. Udah, iya. Ini laki-laki nggak bertanggung jawab nih, jangan nih. Belum jadi polisi aja dong. Belum jadi polisi aja nggak tanggung jawab sama bayi. Jadi polisi itu kan mengayomi masyarakat. Lu bagaimana mau mengayomi masyarakat? Cewek yang lu buntingin aja lu mau tanggung jawab. Aduh, grab gua udah datang. Iya. Dan cewek-cewek juga jangan gampang tergiur dah sama laki-laki yang mulutnya manis deh. Ih, jangan. Jangan. Kita sekarang harus realistis aja 2023 segala sesuatunya harus apa yang kita lihat ya itulah yang kita tahu gitu. Jangan mulut aja dipercaya, lidah itu tidak bertulang. Betul. Semua orang Yang itu tuh bisa betulang baru tuh berbohong, bawah iya. itu. Emang ya ini ada tulangnya nggak ada juga. Iya kalau udah bangun. Itu daging mengeras. Oh, ngeras. Iya. Oke, kalau iya, begitu Pak. terima kasih ya Neng ya. Kasih, Semoga Neng. persalinannya nanti mau normal apa mau sesar? Pokoknya normal. Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar ya. Pokoknya jangan stres-stres, salam Amin. sama keluarga. Amin. Oke lah, ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk perempuan-perempuan di luar sana. Jangan gampang tergiur sama mulut laki-laki buaya. Oke. Sebelum kita tutup tayangan A Night with Me kita, ini ada sedikit penggalan kata. Jangan pernah rendahkan dirimu demi lelaki yang tak tahu cara menghormatimu. Karena laki-laki yang tepat pasti akan menjaga kehormatan wanitanya. Iya. Kalau begitu, Nikita Mirzani pamit. Jadi pamit, jangan lupa ketemu lagi di Night with kita. Bye!